Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita balik lagi untuk ngebahas spoileran komik Magic Emperor, masih lanjutan part kemarin. Nah, di part sebelumnya itu kita sudah tahu bahwa akhirnya perang antara keluarga Luo dan juga gerbang kekaisaran itu akhirnya pecah gitu ya. Bahkan Wang Pu Fenglei itu sampai mati di tangan Tetua Li. Tapi pertarungan masih belum berakhir coy. Kini Zhou Fan sedang melawan Huang Pu Tianyuan, di mana Zhou Fan itu sampai kewalahan dibuat oleh Huang Pu Tianyuan. Sampai pada akhirnya Zhou Fan menggunakan wujud asli dari kaki kilin Skylark untuk menginjak Huang Pu Tianyuan. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan dengarkan di spoileran ini, tapi sebelum itu jika rekan-rekan berkenan boleh banget kalau misalnya mau belikan Mimin kopi ya. Boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi, ada link Saweria ataupun yang lainnya juga ada di sana. Thank you banget, semoga Anda semua terhibur. Part 75. Di part kali ini kita akan bahas dari light novel dari bab 448 sampai dengan 451. Di part kali ini percakapannya agak ribet nih. Jadi aneh yakin butuh perhatian penuh dari kalian kalau misalnya kalian mau mengerti alur ceritanya. Terlebih nanti waktu percakapan dari para alumni Tetua Agung Lembah Neraka. Semoga kalian gak bingung dan bisa menikmatinya. Thank you banget sebelumnya. Kita lanjut ke dalam ceritanya. Suara dentuman keras terdengar seperti sebuah bukit jatuh dan menghantam permukaan bumi. Itu semua karena kaki kilin Skylark menginjak Huang Pu Tianyuan sampai dia tidak bisa bergerak. Kini Huang Pu Tianyuan tampak putus asa dan mencoba untuk mendorongnya dengan sekuat tenaga. Tapi itu benar-benar tidak ada gunanya. Tubuhnya kini masih terbenam di dalam tanah. Zhou Fan masih tidak berhenti di sana. Dia terus berulang kali menghentak-hentakkan kaki kilin Skylark itu untuk memperparah damage yang diberikan. Setiap kali kaki kilin itu menghantam tanah, gunung terasa berguncang seperti ada gempa bumi yang hebat. Dan terus-terusan itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Huang Pu Tianyuan yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa pasrah hingga dia muntah darah beberapa kali. Bahkan armor naga yang ia gunakan pun mulai retak dan perlahan retakan itu mulai menyebar. Kini semua orang yang menyaksikan ini benar-benar dibuat terkejut karena pemandangan kaki kilin Skylark yang ada di hadapan mereka. Bagaimana tidak, kaki itu sudah seperti pilar yang tingginya puluhan meter. Mereka tentu tidak pernah membayangkan ini sebelumnya. Jika kaki itu dibandingkan dengan ukuran Zhou Fan itu tidak lebih seperti semut kecil, tapi dia bisa mengeluarkan kaki sebesar ini. Raja Hantu dan juga dua orang lainnya yang menyaksikan kejadian ini dari kejauhan pun sampai dibuat sangat terkejut. Lantaran Zhou Fan itu adalah pribadi yang abnormal. Dan ternyata dia bahkan masih menyembunyikan sesuatu yang lebih tidak normal lagi. Mereka mulai berpikir bahwa tidak heran kalau Zhou Fan dengan percaya diri mengatakan akan menginjak Huang Pu Tianyuan. Ternyata Zhou Fan itu memang memiliki kaki dari binatang roh yang sangat besar. Bahkan ketiga orang ini tidak tahu binatang roh apa yang Zhou Fan gunakan itu. Ya wajar sih kalau mereka itu tidak tahu, lantaran kaki ini bukan kaki binatang roh biasa, tapi itu adalah kaki dari binatang suci yang keberadaannya sudah menghilang sejak lama. Ketiga orang ini kini melihat Zhou Fan dengan penuh keheranan. Mereka sadar bahwa mereka kini harus merevisi penilaian mereka pada Zhou Fan. Karena Zhou Fan itu bukan lagi manusia yang mirip monster, tapi mungkin Zhou Fan itu adalah monster. Tapi yang lebih tepat, Zhou Fan itu adalah monster yang menyerupai manusia. Kini setelah Zhou Fan mengeluarkan kaki kilin Skylark dan menunjukkan dominasinya, orang-orang dari Menara Huayu dan dua pilar lainnya pun kembali bersemangat. Mereka yakin bahwa mereka memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini.
Zofan kini telah menginjak-injak uang putihan yuan untuk waktu yang lama. Bahkan tempat dia menginjak uang putihan yuan saat ini sudah membentuk seperti sebuah sumur dengan kedalaman ratusan meter. Kini dia yakin bahwa saat ini uang putihan yuan pasti sudah terluka parah atau mungkin malah sudah mati. Karena itu Zofan kemudian ingin memastikannya, karena dengan posisinya sekarang dia itu tidak bisa melihat uang putihan yuan dengan jelas. Lantas Zofan pun kemudian mengembalikan kaki kilin Skylark-nya menjadi lengan kanannya. Perlahan dia mulai menyusut dan Zofan pun turun ke bawah sambil tertawa. Ketika Zofan sampai di dasar kawah itu, dia tiba-tiba menghentikan tawanya karena sangat terkejut. Sekarang dia bisa melihat bahwa di sana sosok uang putihan yuan masih terbaring di tanah dan tampak utuh. Meski saat ini armornya tampak mengalami retakan di mana-mana dan darah juga mengalir di sekujur tubuhnya, tapi Zofan tahu kalau uang putihan yuan itu masih belum mati. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di bawah tekanan kaki kilin Skylark? Tanpa sadar, Zofan menggertakkan giginya dan matanya mulai menjadi suram. Semua orang juga terpana saat ini. Awalnya mereka mengira kalau uang putihan yuan itu sudah tidak memiliki harapan lagi. Tapi siapa yang menyangka, uang putihan yuan bahkan berhasil bertahan. Inikah kekuatan asli dari pemurnian tubuh Dragon King Kong milik gerbang kekaisaran? Pemandangan ini benar-benar membuat semua orang menjadi terdiam. Sampai akhirnya suara batuk mulai terdengar. Kini uang putihan yuan yang sudah terluka parah berulang kali batuk dan menyemburkan darah segar. Perlahan dia mulai menyangga tubuhnya dan mencoba untuk bangun. Kini dia mengabaikan semua luka yang ada di tubuhnya, dan dia benar-benar berdiri serta memandang Zofan tanpa rasa takut. Bahkan senyuman mulai muncul di wajah uang putihan yuan. Zofan, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kartu truf sekuat ini. Itu sungguh mengejutkan. Tapi sayangnya ini tidak berguna di hadapanku yang abadi ini, kata uang putihan yuan. Abadi? Aku tidak yakin dengan hal itu. Meskipun saat ini kau belum mati, tapi kau sudah terluka separah ini karena satu serangan dari kaki kilin Skylark-ku. Dan jika injakan pertama tidak bisa membunuhmu, maka aku hanya harus menginjakmu untuk yang kedua kalinya sampai kau mati, kata Zofan sambil tertawa dingin. Tapi uang putihan yuan tidak menganggapnya serius, lalu kemudian dia tertawa. Zofan, apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk melakukannya lagi? Sudah kukatakan, aku ini abadi sekarang. Dengan teknik gabungan pemurnian tubuh Dragon King Kong dan juga akar bodi milikku, aku bisa mendapatkan kehidupan abadi, dan kau tidak akan pernah bisa membunuhku. Begitu uang putihan yuan selesai mengatakan ini, dia kemudian membentuk sebuah segel dan berteriak. Tubuh 9 Dragon King Kong, jiwa naga ke-8 berubah. Auman naga segera terdengar dan menggemparkan tempat itu. Lalu perlahan jiwa naga hijau keluar dan kemudian kembali meresap ke tubuh uang putihan yuan. Cahaya hijau mulai berpendar dan dalam sekejap semua luka di tubuh uang putihan yuan seolah-olah menghilang. Semua lukanya pulih seperti sedia kala. Bahkan kini aura uang putihan yuan justru terasa semakin kuat. Semua mata yang melihat hal ini benar-benar dibuat terkejut, tak terkecuali Zofan yang mana dia bahkan sampai gemetar karena tidak percaya. Inikah kekuatan gabungan antara akar bodi dan juga pemurnian tubuh Dragon King Kong? Jika ini diteruskan, maka uang putihan yuan tidak akan bisa dikalahkan. Dan mungkin hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu membunuhnya secara instan. Jika tidak, maka uang putihan yuan sudah seperti manusia abadi yang bisa terus beregenerasi. Kini wajah Zofan menjadi tampak lebih serius karena memikirkan hal ini.
Di sisi lain, Raja Hantu dan juga dua orang lainnya pun tampak tidak percaya dan wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Sekarang selain serangan dari 3 mata rantai kuno, kurasa tidak akan ada lagi yang bisa kita lakukan. Wang Pu Tianyuan benar-benar sudah menjadi monster dan bisa menyembuhkan dirinya setiap saat. Jika terus seperti ini, maka lawannya sudah pasti akan kehabisan energi dan kalah terlebih dahulu, kata Fang Qiubai. Lalu Fang Qiubai kemudian menatap Raja Hantu dan kembali bertanya, apakah menurut Anda dua penjaga naga lainnya bisa mengatasi kekuatan ini? Raja Hantu kini tampak berpikir untuk sejenak, lalu dia menghela nafas. Aku tahu bahwa dua penjaga naga memiliki cara untuk mengendalikan 3 mata rantai kuno. Tapi pada akhirnya mereka juga tidak bisa membunuh 3 mata rantai kuno. Jadi jika itu adalah Wang Pu Tianyuan, kurasa mereka pun tidak akan bisa membunuhnya. Karena Wang Pu Tianyuan saat ini sudah seperti 3 mata rantai kuno yang baru. Mendengar hal ini, Tuan Sima menghela nafas dan kembali berkata, apakah nantinya kita bisa membunuhnya atau tidak? Mari kita bahas itu nanti. Tapi untuk sekarang kita harus mengawasi semua situasi yang terjadi di sini. Setelah itu kita harus segera memberikan laporan pada Kaisar. Mendengar hal ini, keduanya pun kemudian mengangguk dan kembali melihat ke arah medan pertempuran. Di medan pertempuran, Zhou Fan kini tampak melihat Wang Pu Tianyuan. Lalu kemudian dia memprovokasi Wang Pu Tianyuan dengan wajah yang tenang seolah-olah dia itu sudah menemukan sebuah solusi. Lalu segera tangan kanan Zhou Fan kembali mengepal dan mulai berubah menjadi kaki Gelin Skylark. Sejujurnya dia itu belum menemukan solusi sama sekali. Jadi dia hanya berpikir untuk menginjak Wang Pu Tianyuan serta mengulur waktu supaya dia bisa menemukan solusinya. Lagi pula jika dia tidak bisa membunuh Wang Pu Tianyuan sekarang, akan lebih menyenangkan jika dia bisa menyiksa Wang Pu Tianyuan terlebih dahulu. Memang pemikiran seorang iblis. Sayangnya, saat ini Wang Pu Tianyuan bisa memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Zhou Fan. Jadi sebelum Zhou Fan memukul Wang Pu Tianyuan lagi, dia segera melibaskan ekornya dan menjaga jarak dalam sekejap. Akhirnya ledakan pun terjadi dan Zhou Fan tidak berhasil menginjak Wang Pu Tianyuan. Malahan sekarang wajah Zhou Fan menjadi tegang dan jantungnya berdegup kencang. Karena saat ini Wang Pu Tianyuan sudah memperpendek jarak mereka dan kemudian membuat Zhou Fan tidak siap menerima serangan balasan. Dalam sekejap, Wang Pu Tianyuan menggunakan kecepatan supernya dan muncul di belakang Zhou Fan. Zhou Fan, sekarang giliranku untuk memberimu pelajaran, kata Wang Pu Tianyuan. Dan bam, sebuah pukulan keras dari belakang mengincar punggung Zhou Fan. Untungnya, Zhou Fan bertindak cepat dan menggunakan lengan kirinya untuk memblokir serangan ini. Lalu segera ia juga mengicilkan tangan kanannya untuk membantu menahan pukulan ini. Hanya saja rebound dari pukulan ini tidaklah kecil sampai membuat Zhou Fan memuntahkan seteguk darah. Kini Wang Pu Tianyuan tidak diam saja. Cakar naganya segera melesat dari samping dan hendak menghantam Zhou Fan. Zhou Fan melihat ini tapi tidak sempat untuk menggunakan mata Dewa Kongmingnya. Lalu akhirnya dia hanya menggunakan sayap yang ada di punggungnya untuk melindungi tubuhnya dari benturan ini. Sekali lagi sayap Zhou Fan pun sobek dan darah mulai mengalir dari sayap biru tua itu. Tapi untungnya sayap ini itu adalah milik binatang roh tingkat 7. Jadi itu sudah seperti perisai yang sangat kuat, sehingga sayap ini mampu meredam dampak dari serangan Wang Pu Tianyuan dan juga membuat Zhou Fan terhindar dari kematian. Kini Zhou Fan kembali menggertakkan giginya dan dia mencoba memberikan serangan balasan. Tapi Wang Pu Tianyuan menyeringai dan dia terus menyerang Zhou Fan dengan kombinasi cakar naga dan juga ekor miliknya.
Dengan serangan beruntun ini, Zuo Fan benar-benar dipaksa mundur dan tidak bisa memberikan perlawanan. Semua orang yang ada di pihak Zuo Fan menjadi gugup saat melihat perkelahian secara sepihak ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huang Pu Tianyuan akan berubah menjadi sosok yang mengerikan seperti ini. Zuo Fan kini gak bisa nakal dan dia hanya bisa mundur. Lalu dia segera menggunakan mata Dewa Kongmingnya untuk membebaskan diri. Tapi Huang Pu Tianyuan sudah menebak ini. Segera ia bergerak secepat kilat untuk menghampiri Zuo Fan. Huang Pu Tianyuan tahu kalau dia tidak boleh melepaskan Zuo Fan saat ini. Kalau tidak, mungkin Zuo Fan akan muncul lagi dan membawa sejuta trik aneh untuk mengalahkannya. Apapun yang terjadi, dia saat ini harus mengambil kepala Zuo Fan. Tapi akhirnya mata Dewa Kongming berhasil digunakan dan Zuo Fan melakukan teleportasi instan. Dia menghilang lalu muncul kembali di tempat yang agak jauh. Kemudian Zuo Fan berkata, "Huang Pu Tianyuan, aku memang tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi nanti aku pasti akan mengambil nyawamu." Setelah selesai mengatakan itu, Zuo Fan kembali menghilang. Namun, Huang Pu Tianyuan tidak akan membiarkan Zuo Fan pergi begitu saja. Tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dan Huang Pu Tianyuan berhasil menemukan posisi Zuo Fan. Gelombang ini tuh sudah seperti radar untuk menemukan posisi Zuo Fan. Lalu, Huang Pu Tianyuan pun tersenyum dan dia berkata, "Zuo Fan, kamu tidak akan bisa lariku dengan mudah." Gelombang naga bumi. Segera auman naga terdengar dan mengirimkan sebuah gelombang kejut yang luar biasa ke arah Zuo Fan. Dan benar saja, Zuo Fan yang baru saja muncul dengan segera dihantam oleh gelombang ini. Dia tidak lagi sempat untuk menghindar dan ledakan pun terjadi di sana. Suaranya keras seperti gunung yang meletus. Zuo Fan segera terlempar dan membentur 3 bukit bahkan sampai meratakannya. Semua lintasan yang ia lalui benar-benar dihancurkan dan semua makhluk hidup yang ada di sana pun mati seketika. Melihat hal ini, Huang Pu Tianyuan tertawa dengan keras, lalu dia berkata, "Jiwa naga bumi milikku adalah penjaga roh bumi. Selama kamu berada di bumi, maka aku bisa menemukanmu dimanapun kamu berada. Sekarang, bagaimana caramu untuk bertahan? Ini adalah akhir bagimu, Zuo Fan." "Patria Huang Pu memang luar biasa," sorak Ye Wansan dan yang lainnya sambil memberikan ucapan selamat. Sedangkan di kubu sebelah, mereka semua tampak suram. Jika sampai Zuo Fan benar-benar mati, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Semua orang kini mulai menunjukkan wajah mereka yang cemas. Fang Qiubai dan 2 orang lainnya sampai menahan nafas karena terkejut dengan pertarungan ini. Ini bukanlah lagi ranah mereka, bahkan mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali jika mereka sampai ikut bertarung, meski jika itu menggabungkan kekuatan mereka bertiga. Tuan Sima dengan mulut bergetar dia berkata, "Zuo Fan adalah sosok yang luar biasa. Tapi dia bisa disingkirkan oleh Huang Pu Tianyuan hanya dalam satu gerakan. Ini sungguh sulit dipercaya." Raja Hantu pun mengangguk dan dengan lemah dia berkata, "Dengan pemurnian tubuh Dragon King Kong saja sudah membuat kita pusing. Terlebih sekarang armor itu tidak bisa dihancurkan karena Huang Pu Tianyuan telah menyerap akar bodi. Aku tidak yakin bagaimana cara kita untuk mengatasinya nanti. Bahkan jika kita bekerja sama bertiga pun, mungkin kita tidak memiliki kesempatan untuk menang." Benar, orang ini bahkan jauh lebih menakutkan daripada 3 mata rantai kuno. Terlebih dia memiliki Leng Wuchang di sampingnya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara kita untuk menghadapinya nanti, kata Fang Qiubai. 2 orang lainnya pun paham akan maksud dari Fang Qiubai dan hanya bisa menghela nafas panjang. Sekarang di medan pertempuran semuanya terhenti dan hanya menatap ke arah Huang Pu Tianyuan dan tidak ada yang berkedip.
Semua perasaan muncul di sana, baik itu senang, sedih, takut, khawatir, dan lainnya. Terlebih semua orang kini berpikir kalau Huang Pu Tianyuan itu telah membunuh Zuo Fan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikan Huang Pu Tianyuan. Karena itu Huang Pu Tianyuan pun tertawa dan segera bergegas menuju reruntuhan tempat Zuo Fan berada. Dia harus segera mengambil tubuh Zuo Fan sebagai bukti kemenangannya. Namun sebelum Huang Pu Tianyuan sampai di pusat reruntuhan itu, puing-puing mulai bergerak dan diledakkan oleh gelombang energi yang besar. Huang Pu Tianyuan terhenti dan memandang semua ini dengan wajah yang tidak percaya. Kini sosok Zuo Fan perlahan keluar dari puing-puing itu dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Bahkan di bagian dada atas Zuo Fan, dia tampak memiliki luka yang parah akibat pukulan dari Huang Pu Tianyuan tadi. Untungnya luka ini tidak sampai menembus bagian dalam dadanya, jadi itu masih belum mengancam nyawa dari Zuo Fan. Kini semua orang melihat Zuo Fan dan Qiu Yanhai serta yang lainnya menjadi sangat gembira. Terlebih mereka tahu bahwa harapan mereka masih belum sepenuhnya sirna. Dengan adanya Zuo Fan, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Zuo Fan, bagaimana kau bisa bertahan? Bahkan meski kau memiliki dua lengan yang kuat, kau tidak seharusnya bisa menahan serangan itu. Bahkan jika kau bisa menangkisnya pun, seharusnya lukamu lebih parah dari ini. Teriak Huang Pu Tianyuan seperti orang gila. Tapi Zuo Fan tersenyum dingin dan dia berkata dengan jijik, "Kau memang memiliki serangan yang kuat, tapi aku memiliki kaki kilin. Apa kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan serangan seperti itu?" Untungnya saat di Ngarai Luolei, Zuo Fan itu sempat mempelajari formasi pelindung yang dibuat oleh Kilin Skylark. Dan karena itu juga, saat ini Zuo Fan bisa bertahan dari serangan ini. Jika tidak, mungkin dia sekarang sudah mati. Lalu saat Zuo Fan menyadari ini, dia benar-benar bersyukur karena telah bertemu dengan Ngarai Luolei sebelumnya. Sekarang Zuo Fan tampak tersenyum dan dia berkata, "Kali ini adalah kemenanganmu, tapi kita akan bertarung lagi nanti." Kini mata Huang Pu Tianyuan memerah, lalu kemudian dia berkata, "Nak, apa kau pikir kau punya kesempatan untuk melarikan diri? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu." Tapi setelah itu, Zuo Fan dengan cepat melarikan diri. Sedangkan Huang Pu Tianyuan, dia juga segera tancap gas dan mengikutinya dari belakang. Di sisi lain hanya Leng Wuchang yang tampak khawatir dan segera berteriak, "Tidak, Patriark, jangan pergi. Ini adalah siasat dari Zuo Fan." Tapi peringatan itu sudah terlambat. Huang Pu Tianyuan kini telah pergi mengikuti Zuo Fan. Dari samping, Yuan Shan tampak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Leng Wuchang. Jadi dia bertanya, "Tuan Leng, apa maksud Anda? Bukankah saat ini Zuo Fan sedang sekarat dan Patriark Huang Pu berada di atas angin? Kenapa Anda menjadi begitu khawatir?" Kini Leng Wuchang tampak gemetar dan dia berkata, "Aku memang tidak terlalu yakin, tapi aku tahu bahwa Zuo Fan adalah pria yang berbisa. Kejadian ini sama seperti saat turnamen 100 aliran, saat tuan muda Huang Pu Qingdian berpikir bahwa dia telah mengalahkan Zuo Fan." Mendengar hal ini, kelopak mata Yuan Shan pun mulai bergetar. Jika memang apa yang dikatakan oleh Leng Wuchang ini benar, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Lalu, Leng Wuchang kembali menggertakkan giginya dan berkata, "Sepertinya Anda mulai memahami situasi ini. Saat Zuo Fan berada dalam situasi putus asa, disitulah dia akan menjadi sangat berbahaya." Mendengar ini, Yuan Shan dan yang lainnya hanya bisa menelan ludah. Ketakutan melintas di mata mereka. Lalu Yuan Shan bergumam, "Jika dia bisa merubah keadaan putus asa menjadi peluang, maka
Apa saat ini dia juga melakukan hal itu? Tapi saat ini Patriark Wang Pu memiliki tubuh abadi. Jadi, bahkan jika Zuo Fan memang memiliki siasat, apa dia benar-benar bisa bertahan dari Patriark Wang Pu? Tambah Yaowan San. Sejak turnamen 100 aliran, Leng Wuchang itu tidak bisa lagi menggunakan analisisnya kepada Zuo Fan. Dia sama sekali tidak bisa meramal Zuo Fan. Tindakan apa yang akan Zuo Fan ambil pun menjadi sangat samar. Karena itu Leng Wuchang terus mengumpulkan petunjuk dan merangkainya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Tapi pada akhirnya dia hanya menggelengkan kepala karena tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Zuo Fan. Leng Wuchang menghela nafas panjang dan dia pun berkata, "Aku hanya mencari jejak yang dia tinggalkan dan hanya bisa merangkai sedikit apa yang dia pikirkan. Tapi aku tidak bisa memprediksi semua gerakannya. Hanya saja saat ini aku tahu bahwa Zuo Fan sedang menjauhkan harimau dari gunung." Begitu Leng Wuchang mengatakan ini, semua orang di sana segera memandang musuh mereka. Ini adalah sebuah kerugian, karena mereka tidak lagi memiliki sosok yang kuat seperti Wang Pu Tianyuan untuk menjaga mereka. Ini akan menjadi masalah jika sampai keluarga Luo memutuskan untuk menyerang mereka. Meskipun di tingkat kekuatan kedua kubu ini tidak terlalu jauh berbeda, tapi keluarga Luo memiliki tetua seperti Qiu Yanhai dan Sui Qin, yang mana mereka bisa membumi hanguskan beberapa tetua di ranah visi dewa dalam satu kali serang. Selain itu, keempat kurcaci juga bisa menghabisi 20 ahli di ranah visi dewa jika sampai mereka menggunakan serangan gabungan mereka. Jika kedua belah pihak benar-benar melanjutkan pertarungan, maka sudah dipastikan bahwa pihak gerbang kekaisaran yang akan menerima banyak korban dan kerugian. Kini di sisi yang lain, Qiu Yanhai dan Sui Qin tampak saling memandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa Zuo Fan saat ini sedang melaksanakan perannya. Mereka juga tidak bisa diam diri saja. Lalu senyuman aneh mulai muncul di wajah mereka. Segera Qiu Yanhai kemudian berkata, "Semuanya, sekarang adalah kesempatan kita. Ayo pergi dan hancurkan mereka." Tunggu tetua Qiu. Sekarang kita tidak lagi bersama dengan Steward Zuo. Kita sedang lemah. Bagaimana bisa kita menyerang mereka? Kata Ju Bijun dengan wajah terkejut. Bentar. Lu inget Ju Bijun kan? Anjir, cakep banget padahal udah nenek-nenek cuy. Wow. Malahan ya Juju itu kalah cakep. Bangke. Ya udahlah, lanjut. Ketika mendengar ini, Sui Qin pun tertawa. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Ara, bagaimana bisa wanita besi menjadi begitu penakut sekarang? Ini adalah kesempatan kita. Kita bisa mengatasi mereka semua jika kita bekerja sama. Kita juga harus melakukan tugas kita dan membuat kemenangan berada di pihak kita. Lagi pula, bukankah kalian juga ingin membalaskan dendam kalian pada mereka?" Kini Ju Bijun terdiam ketika mendengar hal ini. Lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri serta melihat dua patriark lainnya. Saat ini mereka masih dipenuhi dengan keraguan. Lalu Ju Bijun pun bertanya, "Jika ini memang adalah kesempatan kita, maka mungkinkah Steward Zuo sengaja mengalah dan memancing Wang Pu Tianyuan untuk menjauh?" Qiu Yanhai dan Sui Qin terkejut dengan pertanyaan ini, karena mereka sendiri tidak yakin akan apa yang terjadi pada Zuo Fan. Tapi saat ini mereka harus menjaga moralitas dari sekutu. Setelah saling memandang satu sama lain, mereka kemudian tertawa dan mengangguk untuk menutupi semua keraguan mereka. Melihat hal ini, mata Ju Bijun dan yang lainnya segera berbinar. Ketakutan mereka pun sirna seketika dan segera berteriak, "Steward Zuo telah menyiapkan medan perang untuk balas dendam kita. Maka kita tidak bisa diam seperti ini terus-terusan. Waktunya pembalasan."
Semua orang yang mendengar ini menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Sedangkan di sisi sebelah, begitu mereka melihat musuh menjadi bersemangat, hati mereka pun bergetar. Jika akhirnya musuh menyerang, ini akan menjadi kekalahan bagi mereka. Yawansan kemudian dengan khawatir berkata pada Leng Wuchang, "Tuan Leng, sepertinya mereka menjadi semakin bersemangat. Apakah mungkin ini semua benar-benar rencana dari Zuo Fan untuk menjauhkan Patriark Huangpu dari kita?" Wajah Leng Wuchang kini benar-benar tampak khawatir dan dia kemudian berkata, "Itu mungkin benar. Tapi aku yakin bahwa Patriark Huangpu tidak akan dapat dikalahkan dengan mudah." Kini Leng Wuchang mencoba untuk menenangkan situasi yang ada di sana. Meski sebenarnya dia tahu bahwa saat ini Huangpu Tianyuan itu benar-benar telah jatuh dalam permainan Zuo Fan. Dan pada akhirnya, karena kubu keluarga Luo mulai menyerang, maka mereka juga tidak bisa diam saja. Mereka harus melawan, dan begitulah akhirnya perang pun pecah lagi. Telapak awan 7 warna, jurus andalan yang dikeluarkan oleh Yan Bogong. Serangan ini segera bergegas ke arah rombongan musuh. Telapak 9 tangan ajaib. Sebuah teriakan yang juga terdengar dari sisi lawan. Itu adalah Tetua Yan, yang mana akhirnya dia unjuk gigi. Kalau kalian ingat, ini adalah seni bela diri yang Zuo Fan berikan pada Tetua Yan, di mana teknik ini juga berfokus pada racun. Segera setelah itu, serangan kedua orang ini saling berbenturan dan akhirnya mulai menghilang di udara, di mana sifat dari jurus yang Tetua Yan keluarkan itu menyerap kabut 7 warna-warni dan menetralisirnya. Jadi itu tidak akan berbahaya bagi pasukan dari keluarga Luo. Selain itu, jurus ini juga kemudian bercampur dengan udara dan kemudian membuat pasukan dari gerbang kekaisaran kehilangan setengah kekuatannya setelah menghirup racun ini. Jurus ini tuh udah kayak debuff kalau misalnya di game gitu ya, yang mana fungsinya adalah untuk menurunkan kekuatan lawan. Yan Bagong sangat terkejut. Apakah itu juga telapak tangan beracun? Katanya. Lalu Tetua Yan tersenyum dan berkata dengan jijik, "Salam Patriark Istana Raja Obat. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Dan untuk pertanyaanmu tadi, ini memang adalah jenis dari telapak tangan beracun. Setelah aku bergabung dengan keluarga Luo, aku mendapatkannya sebagai hadiah. Dan kamu bisa membandingkannya sendiri antara kekuatan dari telapak tanganku dengan telapak tangan 7 warna milikmu." Kau pengkhianat! Setelah semua tindakanmu, sekarang kau masih berani menunjukkan batang hidungmu di depanku? Teriak Yan Bogong dengan marah-marah. Tapi Tetua Yan masih tampak santai dan berkata dengan dingin, "Patriark Yan, awalnya aku sangat menghormatimu sebagai seorang kepala keluarga, dan aku pun tidak ingin mengkhianatimu. Tapi setelah aku meninggalkan Istana Raja Obat, aku tahu kalau kau tidak mencoba untuk memperbaiki sikapmu. Bahkan kau memperlakukan muridku dengan sangat buruk. Hari ini, aku akan membalaskan semua rasa sakit yang dia rasakan. Terimalah hukumanmu." Kalian berdua benar-benar pengkhianat. Leluhur pasti tidak akan memaafkan kalian di akhirat. Teriak Yan Bogong. Yan Bogong kini tampak sangat marah dan kembali melepaskan telapak tangan 7 warna miliknya ke arah Tetua Yan. Tapi Tetua Yan tentu tidak diam. Dia pun dengan sigap melepaskan jurus yang ia keluarkan sebelumnya. Dan akhirnya 2 telapak tangan itu pun kembali berbenturan. Pada akhirnya ada juga racun 7 warna yang lolos dan mengenai tubuh dari Tetua Yan. Tapi dia sudah berteman dengan racun itu sejak lama. Jadi Tetua Yan dapat pulih dengan segera. Sedangkan Yan Bogong yang menerima racun dari Tetua Yan bernasib lebih buruk. Dalam sekejap kini tubuhnya sudah dipenuhi dengan warna karena terkena pukulan dari Tetua Yan
yang memiliki 99 racun tersembunyi. Selain itu, ahli lain yang ada di sana juga terkena dampaknya. Dan karena hal itu, kekuatan mereka pun terus berkurang dari waktu ke waktu. Kini Yan Bogong menjadi semakin frustasi. Bagaimana bisa ada teknik racun sekuat ini dan mereka tidak tahu? Bukankah mereka itu adalah ahli racun terbaik di seluruh kekaisaran? Tapi kenapa dia bahkan tidak mengenali kemampuan yang digunakan oleh tetua Yan? Yan Bogong terus mengutuk, tapi kulitnya menjadi semakin gelap karena racun terus masuk ke dalam tubuhnya. Kini pertempuran masih terus berlanjut. Saat ini siapapun yang bisa menekan musuh terlebih dahulu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Karena itu, peran para ahli terkuat akan sangat penting di dalam pertempuran ini. Pikiran ini juga yang mendasari Yan Bogong untuk mengeluarkan kemampuan racun 7 warnanya. Tapi ternyata Zhou Fan justru memberikan bom atom yang lebih mengerikan pada tetua Yan. Sekarang keluarga Luo lah yang jauh lebih mendominasi. Ye Wansan dan yang lainnya melihat pertarungan beracun ini dan segera mundur. Mereka sama sekali tidak berani mendekat, karena bisa saja mereka justru akan terkena racun juga. Setelah itu, selusin ahli Derana Visi Dewa. Mereka tahu bahwa tetua Yan itu sangat berbahaya. Karena itu mereka berpikir untuk mengincarnya terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka pun mulai bergerak maju untuk mengeksekusi tetua Yan. Tapi di sana sudah ada orang-orang yang menunggu mereka. Qiu Yanhai dan Sui Qin, keduanya membawa 3 tetua lembah neraka dan beberapa tetua lainnya yang baru bergabung dengan keluarga Luo untuk menjaga tetua Yan. Yang mana tugas mereka adalah memukuli para ahli Derana Visi Dewa dari kubu gerbang kekaisaran. Saat mereka bertemu, wajah mereka itu tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Lantaran dulu mereka itu adalah rekan, tapi sekarang mereka adalah musuh di medan perang. Tetua Agung, kenapa kalian justru berpihak pada keluarga Luo dan mengkhianati keluarga kita? Tanya salah seorang ahli yang ada di sana. Ahli ini sebenarnya adalah tetua agung juga yang merupakan tetua agung ketiga dari lembah neraka yang melarikan diri waktu itu. Sedangkan yang ditanya adalah yang tetua utama, yang nomor 1 gitu. Kemudian tetua utama dari lembah neraka berkata, "Sulit untuk menjelaskannya, tapi secara singkat, kami sekarang adalah bagian dari keluarga Luo. Kami sadar bahwa meski Zhou Fan sombong dan kejam, tapi dia mengampuni kami. Dan selama kami tidak membuatnya marah, maka kami dapat menjaga nyawa kami. Selain itu, kami juga mendapatkan hadiah seni bela diri yang sangat cocok untuk kami. Dan dalam waktu singkat perkembangan kultivasi kami meningkat dengan drastis. Bahkan dalam 50 tahun ke depan, kami mungkin sudah menginjak ranah virtual." Semua ahli itu yang mendengar ini mereka terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sendiri mengatakan kalau kita tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke ranah virtual di kehidupan ini? Tetua Agung kemudian berkata, "Itu memang adalah yang kupikirkan sebelumnya saat kita masih berada di lembah neraka. Tapi setelah bergabung dengan keluarga Luo, aku benar-benar optimis. Aku tidak tahu latar belakang apa yang ada di keluarga Luo. Tapi jika dibandingkan dengan lembah neraka ataupun gerbang kekaisaran, teknik kultivasi mereka sungguh luar biasa. Belum lagi sumber daya yang mereka miliki. Bahkan terakhir kali mereka menggunakan bahan obat kelas 6 hanya untuk memperbaiki 100.000 pil obat tingkat 3. Ini adalah sebuah pemborosan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sultan." Kini tetua agung ketiga dari lembah neraka itu tampak kebingungan. Lalu kemudian tetua agung yang telah bergabung dengan keluarga Luo itu berkata, "Adik ketiga, karena kita bersaudara, aku tidak berniat untuk melakukan apapun padamu. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Pergilah dari tempat ini dan selamatkan nyawamu. Atau
bantulah kami dan memenangkan perang ini. Dengan kontribusimu nanti, aku akan membicarakannya dengan Steward Zuo supaya kamu bisa bergabung bersama kami. Jadi, kita dapat kembali bersama-sama." Kini tetua itu tampak bingung dan keraguan berkecamuk di dalam hatinya. Tetua utama kemudian berkata lagi, "Sepertinya kamu masih ragu. Maka pergilah dari sini, karena aku tidak ingin memutilasi saudaraku sendiri." Tunggu. Aku ingin memastikan sesuatu. "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" kata tetua agung ketiga. "Tentu saja. Kita sudah bersama sejak puluhan tahun. Apa kamu tidak bisa menilai kejujuranku?" "Adik ketiga, kamu harus tahu bahwa Steward Zuo itu benar-benar orang yang brilian. Di tangannya masa depan kita pasti akan cerah. Dia akan membawa perubahan besar yang bahkan tidak akan kita dapatkan jika kita bergabung dengan gerbang kekaisaran. Aku juga yakin bahwa jika Wang Putian Yuan yang memenangkan pertarungan ini pun, nasib kita tidak akan pernah berubah selain menjadi seorang kacung. Dan keluarga kita tidak akan pernah bisa kembali seperti sedia kala. Karena itu, jika kamu bergabung dengan keluarga Luo dan Steward Zuo berhasil menguasai seluruh kekaisaran, kita pasti akan aman dan kita bisa terus berkembang ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Pikirkan kata-kataku ini baik-baik sebelum kamu memutuskannya, karena pada akhirnya keluarga Luo lah satu-satunya keluarga yang akan menjadi pemilik kekaisaran." "Setinggi itukah ambisi dari Steward Zuo?" kata tetua itu dengan wajah terkejut. Lalu setelah memikirkannya, dia kemudian mengangguk dan berkata, "Kakak, aku akan tetap bersama dengan kalian. Maka mari lakukan hal-hal hebat bersama-sama." "Kamu memang adik ketigaku. Inilah yang kuharapkan darimu," kata tetua agung itu. Lalu kemudian dia membuka sebuah porselen dan memberikan ulat sutradara pada adik ketiganya. "Adikku, ambillah ulat ini jika kamu memang ingin bergabung dengan keluarga Luo." Tetua itu tampak terkejut, tapi pada akhirnya dia menerimanya. Lagi pula manfaat yang akan dia terima itu jauh lebih besar. Dan segera setelah itu, keempat orang ini kemudian kembali bergabung dan membantai orang-orang dari gerbang kekaisaran. Setengah hari pun berlalu. Yawansan merasa ada yang tidak beres. Para tetua di ranah visi dewa yang ia kirimkan sebelumnya tampaknya tidak memberikan progres apapun. Lalu kemudian Yawansan pun mencari mereka hingga pada akhirnya dia pun dibuat tercengang. Lantaran para tetua ini justru telah bergabung dengan pihak musuh dan membantai orang-orang dari gerbang kekaisaran. Wajahnya menjadi kusam. Dia tidak percaya dengan metode yang digunakan oleh Zuo Fan, yang mana itu sampai membuat para tetua agung lembah neraka berbalik dan menjadi musuh. Tuan Leng yang juga ada di sana perlahan menghela nafas panjang. Dia akhirnya juga menyadari ini dan dia sampai merinding karenanya. Lantaran Zuo Fan itu seperti memiliki ilmu psikologis yang bisa mempengaruhi lawannya dan mengubah lawan menjadi rekan. Ya, termasuk dia sendiri sebenarnya. Setelah itu, Leng Bucang pun berkata, "Perintahkan semua master untuk kembali. Kita harus segera membuat rencana baru," kata Leng Bucang. Dia segera berbalik dan menyusun strategi. Di sisi lain, Raja Hantu dan dua lainnya benar-benar terpana dengan pemandangan di medan pertempuran. Apa ini? Kutukan macam apa yang keluarga Luo gunakan pada mereka? Kenapa banyak tetua utama justru menjadi pemberontak saat ini? Kata Raja Hantu dengan wajah kebingungan. Pang Qiubai tampak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Zuo Fan benar-benar bisa mengenali musuhnya dengan baik. Bahkan tanpa adanya dia di sini, dia bisa mengendalikan alur perang dengan begitu mudah.
Fang Qiubai tampak merenung sebentar dan berkata, sepertinya anak itu memang membuat dirinya sebagai umpan dan membuat sekutunya memiliki kesempatan untuk memporak-porandakan pasukan musuh. Bukankah ini juga trik yang ia gunakan saat turnamen 100 aliran? Jika ini diteruskan, bahkan meski Zuo Fan tidak berada di sini, maka mereka bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Raja Hantu tampak memikirkannya. Jadi, maksudmu dia benar-benar mengalah barusan? Tapi jika itu memang benar, apakah dia sudah memikirkan sebuah rencana untuk melawan Huang Putian Yuan? Lantas, cara apa yang akan dia gunakan untuk mengalahkan tubuh Dragon King Kong yang tidak terkalahkan itu? Fang Qiubai dan Tuan Sima saling melirik satu sama lain, dan mereka juga tidak bisa menemukan jawabannya. Karena itu, ketiga orang ini benar-benar penasaran saat ini. Jadi mereka pun kemudian terbang dan mencoba untuk mengikuti Zuo Fan serta Huang Putian Yuan untuk memeriksa situasinya. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis ya. Sorry banget ini belum bisa ngasih bonus karena gua kemarin habis dari Salatiga, habis nunggu mbah yang sakit. Ini juga posisi, kalau misalnya kalian dengar tadi suara gue sempat hancur ya di belakang, sempat hilang. Ya posisi agak kecapean, sorry banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau protes min durasinya kok pendek, ya mohon pengertiannya aja. Itu ya, thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan nyawer, boleh banget. Linknya ada di kolom deskripsi. See you again di next video, dan bye.